Nah, kita akan kupas Honda HR-V Hybrid tipe RS. Jadi jangan lewatkan video ini dari awal sampai akhir. Halo sahabat seputar mobil, balik lagi dengan gua Doni Gumai, pastinya di Honda Pradana Sawangan. Kali ini kita akan kupas tuntas mereview Honda HR-V Hybrid tipe RS yang ada di depan ya. Sahabat seputar mobil yang mau menghubungi Doni bisa di nomor 0878 5441 3911. Bagi sahabat seputar mobil yang mau datang ke lokasi, datang aja ke Jalan Raya Cinangka nomor 9 Serua Bojongsari Kota Depok. Pasti akan tiba di lokasi, atau ketik saja di Google Maps Honda Pradana Sawangan. Pastinya kalau sahabat seputar mobil yang datang ke sini, cari aja langsung Doni pastinya ya. Kalau Doni yang nggak ada di lokasi, langsung telepon aja. Untuk nomor telepon kita taruh sepanjang video dari awal sampai akhir. Oh ya, kita akan kupas tuntas nih ya untuk mobil Honda HR-V. Sahabat seputar mobil bisa lihat dari tampak depan. Tapi sebelum itu kita bagian atasnya kita bahas ya. Untuk lampu itu tidak ada perubahan ya. Sudah full LED, sudah ada DRL-nya dan juga sudah sudah sekuensial ya. Terus untuk bagian depannya, bagian grill depan ini yang terlihat berbeda antara Honda HR-V RS yang sekarang dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya ini modelnya tidak seperti ini ya, dia ala-ala kayak diamond gitu bentuknya. Cuman kalau yang sekarang terlihat dia persegi 4 dan juga di sini agak mengotak ya. Terus juga sahabat seputar mobil bisa lihat untuk bagian logonya. Logonya itu dia terlihat ada aksen warna birunya, menandakan bahwa mobil ini mobil Honda HR-V Hybrid. Jadi di mobil Honda itu pokoknya yang hybrid pasti bagian logonya itu ada aksen warna birunya. Udah bisa dipastikan itu mobil hybrid. Terus kalau untuk bagian depan yang lainnya itu tidak ada perbedaan. Udah ada aksen list merah sama. Bentuknya juga sama dengan model yang sebelumnya. Jadi dari tampak depan yang terlihat berbeda adalah bagian grillnya dan juga bagian logonya. Buat sahabat seputar mobil, beberapa promo buat dapetin mobil Honda HR-V ini. Yang pertama itu kita ada DP minim mulai dari 15%, bunga 0%, tenor panjang hingga 8 tahun, bunga ringan atau cash bertahap. Sahabat seputar mobil cukup bayar 50% di awal, nanti angsurannya nggak perlu bayar. Tapi tahun depannya tinggal pelunasan di angka 50%-nya. Jadi udah bisa dapetin mobil ini dengan cara cash bertahap. Atau buat sahabat seputar mobil yang mau trade-in, boleh banget. Di sini kita bisa trade-in. Benefitnya sahabat seputar mobil masih make mobil ini sampai, masih make mobil lamanya sampai mobil barunya turun. Jadi sistemnya itu tukar guling ya. Seperti itu. Buat sahabat seputar mobil, kita stoknya ready. Jadi siapa cepat dia dapat. Kalau untuk cover area kita cover se-Pulau Jawa. Bahkan di luar Pulau Jawa bisa banget kita mengcover. Cuman konsultasikan aja terlebih dahulu dengan Doni ya. Pasti akan Doni bantu prosesnya dari awal hingga akhirnya buat sahabat seputar mobil. Jadi jangan khawatir sahabat seputar mobil. Apalagi di sini udah ada fitur yang namanya Honda Connect. Udah keren banget, bisa mantau kondisi mobilnya, bisa cek keberadaan mobilnya lewat HP saja. Dan bisa menyalakan mobil dari jarak jauh. Jadi kalau sahabat seputar mobil lagi di kampung mau manasin mobil, pencet-pencet aja di HP karena udah ada fitur Honda Connect ya. Jadi jangan khawatir lagi, mobil ini udah canggih banget. Buat sahabat seputar mobil, langsung aja kita review untuk mobilnya ya. Nah sahabat seputar mobil, ini tampak samping untuk Honda HR-V Hybrid tipe RS. Untuk velgnya itu dia tidak ada perbedaan dengan Honda HR-V tipe RS yang model sebelumnya. Bentuk velgnya sama dan ringnya juga sama-sama ring 18. Terus untuk bagian samping kayaknya nggak ada perbedaannya deh. Jadi kita akan lihat langsung perbedaan bagian belakang. Kita langsung lihat bagian belakangnya. Ini bagian belakang untuk Honda HR-V. Sahabat seputar mobil bisa lihat perbedaannya model sekarang dengan model yang sebelumnya. Yes, ini paling mencolok terlihat di bagian lampu belakang ya. Kalau Honda HR-V yang model sebelumnya itu dia warna putih. Sedangkan Honda HR-V RS yang sekarang dia warna merah untuk bagian belakangnya. Dan yang pasti di bagian logo ada aksen warna biru. Dan untuk bagian di sana emblemnya itu ada tulisan RS EV ya.
Jadi terlihat perbedaannya seperti itu secara kasat mata. Untuk bagian atasnya nggak ada perbedaan sama sekali. Bagian sini nggak ada perbedaan sama sekali. Udah disupport dengan 4 parkir sensor dan juga sudah disupport dengan kamera belakang. Walaupun belum 360. Tapi menurut Doni sih udah cukup ya untuk kamera belakang. Apalagi kan sudah ada parkir sensor seperti itu. Terus apa lagi ya untuk perbedaannya? Kayak sama aja, secara perbedaan tidak ada yang signifikan. Tapi ini kelebihan Honda HR-V yang sekarang ya, bahkan dari tipe E Plus pun sudah seperti ini. Yes, udah keren banget. Apalagi untuk bagasinya sangat luas. Oh iya, mobil Honda HR-V yang sekarang itu dia sudah tidak menggunakan ban cadangan lagi. Dia menggunakan cairan, jadi udah nggak perlu nih ban cadangan. Kecuali untuk model yang bensin ya, itu bisa request untuk ban cadangannya. Terus ketika kita meninggalkan mobil, ini otomatis ketutup. Tinggal pencet aja nih tombol. Sip, bunyi. Yes, kita tinggalin dia udah otomatis tertutup ya. Kita datang lagi. Keren kan? Kita open lagi dia. Ini sih yang menarik karena dari tipe E pun sudah ada ya. Kick sensornya sudah ada. Kita langsung lihat ke bagian interiornya ya. Kita lihat apa sih perubahan-perubahannya. Nah, sahabat seputar mobil, ini dia bagian interior untuk mobil Honda HR-V Hybrid tipe RS pastinya. Bangkunya udah bisa maju karena sudah elektrik ya. Bagian sini bisa dinaikin, bagian belakangnya udah elektrik lah. Beda dengan Honda HR-V yang model sebelumnya ya, turun harga tapi banyak fitur-fitur tambahan yang canggih. Kayak untuk bangkunya udah elektrik ya, cuman khusus di bagian driver. Untuk bagian setir tidak ada perubahan, sudah dilapisi kulit dengan jahitan warna merah, terkesan lebih sporty. Untuk TFT meternya, dia ini sudah full digital ya. Udah keren sih. Apalagi kalau dinyalakan, itu dia kelihatan tuh antara menggunakan baterai ataupun menggunakan bensin, itu sangat terlihat untuk mobil Honda HR-V-nya. Terus apalagi perbedaannya, kita lihat untuk bagian AC-nya sama-sama digital. Kalau dia full ke kiri, dia ini berwarna biru, sedangkan kalau full ke kanan dia warna merah. Keren sih, jadi kelihatan, oh warnanya antara biru dan merah itu terlihat. Terus untuk ini sih keren, tempat wireless charging. Kan Honda HR-V yang sebelumnya belum ada, kalau yang sekarang udah ada, berarti tambahan lagi dong. Fiturnya makin keren. Untuk drive mode, dia ada mode Econ, Sport, Normal, dan juga Hybrid pastinya ya. Econ, Normal, Sport. Untuk 3 modenya itu ya. Terus ini udah ada buat turunan. Ketika dipencet, HDC-nya, Hill Descent Control, ketika dipencet biar nggak luncur. Untuk parkir sensornya, rem tangannya itu udah elektrik ya. Terus ada brake hold. Brake hold itu ketika mobil berhenti sempurna, dia akan betul-betul berhenti mobilnya. Kecuali kita injek gasnya, itu pasti jalan. Di bagian TFT meternya juga ada keterangan tulisan EV ya. Udah keren. Terus untuk bagian dashboardnya ini ada sedikit perubahan, tambahan warna-warna list aksen merah, terlihat dan terkesan lebih sporty mobilnya ya. Ini bagian colokan USB, terus si USB juga udah ada. Kalau model sebelumnya belum ada. Kita lihat untuk bagian audionya udah keren. Tapi kalau menurut Doni perlu di-upgrade lah biar lebih kece lagi ya untuk bagian head unitnya. Terus kalau untuk ini panoramic
Glassroomnya masih manual sama kayak model sebelumnya. Cuman untuk panoramik itu hanya ada di tipe RS saja ya. Dan kita lihat untuk bagian audio, dia udah ada tweeter pastinya, udah keren banget. Audio sudah dilengkapi dengan beberapa tweeter. Terus untuk audio udah keren sini. Ini audionya menggunakan apa ya? Bose. Honda SR-V gunain Bose, keren banget. Joknya udah pasti full kulit untuk joknya ya. Keren sih. Kita lihat ke bagian penumpang belakang. Nah, sahabat seputar mobil, ini bagian belakang untuk Honda SR-V. Terasa nyaman banget. Ini udah paling belakang nih. Masih 10 jari jaraknya ya, keren. Headroomnya ya 5 jari lah. Untuk tinggi daun itu 170 cm ya. Terlihat udah ada tweeternya, yang pastinya udah pakai Bose ya, audionya udah keren. Terus bagian sini nih udah nyaman. Cuman balik lagi nih, minusnya bagian sini kayak gini, nggak kokoh ya kan. Tapi nggak apa-apa, namanya mobil pasti ada plus minusnya. Kalau plus terus itu doni. Wow. Terus untuk bagian sini udah ada C2C untuk colokannya. AC-nya juga udah ada, pengaturannya di sini keren, udah nyaman lah. Terus di bagian sini nih, ini ada ventilasi untuk apa ya? Sirkulasi udara dari antara minus atau plus ya. Terus ini udah pasti nih, masih touchscreen. Untuk lampunya LED tinggal pencet aja. Udah keren sih, nyaman sih. Untuk ukuran tinggi 170 cm, nyaman banget. Ini bisa naik turun. Nyaman. Keren, Honda SR-V keren sih ya. Kira-kira apa sih minusnya nih mobil Honda SR-V? Buat teman-teman yang sudah nonton dari awal hingga akhir, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe agar Doni lebih semangat lagi untuk konten ya, memberikan informasi, review singkat untuk mobil-mobil yang lainnya ya. Dan sahabat seputar mobil yang udah nonton dari awal, jangan lupa di screenshot untuk programnya, penawarannya. Kalau sahabat seputar mobil cari mobil yang ready, Honda SR-V RS Hybrid kita ready semua warna. Jadi langsung info aja ke Doni ya. Yang sudah nonton, thank you. Bye-bye semuanya.